Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun berada, mudah-mudahan kita masih selalu dalam lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Aqidatul Awam, yaitu syarahnya Jala'ul Afham. Sampailah kita pada pembahasan sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul. Setelah kita pada pertemuan sebelumnya menerangkan tentang sifat wajib bagi Rasul, sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul, maka sampailah kita pada pembahasan sifat jaiz bagi Rasul. Nazim telah berkata, wa jaizum fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Dan boleh sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul min aradin. Aradun yaitu adalah bi fathir ra ma yuradu lil insan min maradin wa ghairihi. Apa yang tersodorkan, apa yang telah dilakukan oleh manusia, seperti contohnya sakit dan lain sebagainya. Bi ghairi naqsin, tanpa mengurangi daripada martabat derajat kenabian dan para rasul, seperti contohnya kakhofi fil marodi. Syarat dari mandumah ini, sifat jaiz bagi nabi dan rasul itu adalah wuqu'ul a'radil basyariyah allati la tuaddi ila naqsin min maratibihimil aliyah. Terjadinya perbuatan-perbuatan yang manusiawi yang disandang oleh manusia pada umumnya, yang tidak sampai mengantarkan kepada perbuatan yang mengurangi daripada derajat martabat kenabian yang mulia itu. Maka wajib bagi seorang mukallaf untuk mengimani bahwasanya Nabi dan Rasul memiliki sifat jaiz baginya, yaitu apa yang dilakukan seperti manusia pada umumnya, perbuatan. Contohnya seperti manusia juga makan, minum, maka Nabi pun juga boleh jaiz bagi mereka makan dan minum. Nabi juga berjual beli, ya, masuk ke pasar, ya, menikah, hidup, mati, semuanya adalah termasuk a'radul basyariyah. Ya, merasakan rasa sakit, sehat, dan seterusnya. Ya. Akan tapi catatannya, perbuatan yang menimpa kepada para nabi dan rasul itu tidak sampai mengurangi daripada derajat kemuliaan daripada kenabian tersebut. Ya, seperti kalau manusia juga tidur, tapi yang namanya tidurnya para nabi dan para rasul itu tidur hanya matanya saja yang terpejam, akan tapi qulubuhum, hati-hati mereka tetap sambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan tanamu ainaya wala yanamu wala tanamu qulubana. Ya, tidak ya, tidur hati-hati kami ketika mata para nabi itu terpejam. Seperti juga contohnya khurujul mani, keluarnya mani bukan karena syahwat, ihtilam bukan karena syahwat, akan tapi karena penuhnya wadah daripada mani itu sehingga perlu mengeluarkan seperti sifat pada umumnya manusia. Jadi kalau ihtilam pada manusia biasa itu adalah talahul syaitan, akan tapi ketika para nabi mengeluarkan mani, maka keluarnya itu karena penuhnya wadah atau tempat daripada mani tersebut. Adapun perbuatan yang tersodorkan kepada para nabi yang seperti dianggapkan beberapa orang bahwasanya nabi itu punya penyakit baros, penyakit judan, nah itu maka semuanya la aslah lahu.
Dikatakan katanya Nabi Syuaib itu sampai kurus, sakit sampai kurus, itulah aslalahu. Nabi Yakub ya, kemudian sampai hilang akal, kemudian kembali lagi, itu juga tidak ada dasar yang bisa dibuat pijakan dalam hal ini. Nah, seperti juga yang dikatakan kepada Nabi Ayub, sampai saking sangatnya sakitnya itu, maka keluar daripada penyakitnya itu keluar daripada itu seperti uget-uget atau keluar dari sakitnya, dari gatalnya itu, maka itu juga tidak ada dasar yang membuat pijakan daripada pendapat tersebut. Ya. Adapun yang mendasari daripada terjadinya perbuatan seperti pada umumnya manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ma li hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Ini adalah dasar daripada bahwasanya Nabi juga makan, minum, pergi ke pasar. Ya. Firman Allah yang lain, ya, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa annahum la yaquluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Begitu juga ketika Allah juga berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalim ala aqibai fala yadurrullaha syai'a. Jadi Rasul juga bisa meninggal seperti manusia pada umumnya, bisa wafat. Itulah jadi yang perlu kita yakini, bahwasanya setiap Nabi dan Rasul memiliki sifat jaiz, sebagaimana sifat jaiz itu adalah perbuatan yang sebagaimana manusia pada umumnya. Akan tetapi dari perbuatan tersebut tidak sampai mengurangi daripada derajat kenabian. Adapun yang seperti dikatakan bahwasanya Nabi Ayub, ya, tatkala ya sakitnya itu sampai membuat orang-orang lari, itu juga tidak benar. Dan Nabi Yakub bisa sembuh penglihatannya karena terkena daripada keringat Nabi Yusuf dengan mencium bajunya. Maka itu ketika diteliti dengan mungkin ilmu kedokteran, tapi tidak seperti itu. Itu sama dengan mengesampingkan daripada mukjizat kenabian. Betul-betul itu sembuhnya memang karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika para nabi itu lupa, ya, maka lupanya itu memang unasa li usyari, ya. Rasulullah aku dilupakan itu untuk membuat syariat. Jadi lupanya itu bukan lupa seperti pada manusia pada umumnya, yaitu lupa karena tidak mengingat sesuatu, tidak ada memori yang teringat dalam pikiran manusia, akan tapi lupanya itu karena sudah menjalankan daripada skenario Allah Subhanahu wa taala. Jadi lupa bagi para nabi dan rasul itu tidak benar, ya, karena nabi dan rasul memiliki sifat wajib, yaitu cerdas, kemudian tabligh, menyampaikan. Kalau nabi dan rasul itu sampai lupa apa yang dikabarkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka akan jadi semrawut. Jadi istilahnya kabar yang dikabarkan nanti akan menjadi tidak benar, simpang siur, karena nabi itu menjadi lupa. Ya, tapi lupanya itu di tengah-tengah kenabiannya itu memang untuk membuat syariat, bukan murni daripada lupa, baik itu perbuatan maupun perkataan. Ya, maka boleh lupanya nabi itu pada rasul itu karena untuk membuat daripada syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dari pengertian sifat jaiz bagi para nabi dan rasul, yaitu boleh bagi mereka memiliki perilaku-perilaku, tindakan sebagaimana manusia pada umumnya. Dari sini maka tentunya umat Islam walaupun mengagungkan nabinya,
misalnya memuji Rasulullah, memuji Kanjeng Nabi, sampai ujian yang mentok pun tidak akan mungkin mereka terjerumus kepada umat-umat sebelumnya sampai menyembah kepada nabinya. Ini betul-betul akidah kita, yaitu walaupun memuji Nabi dengan puncak pemujian, tapi tetap mengakui bahwa Nabi itu adalah manusia, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberi mukjizat, yang diberi keistimewaan untuk menyampaikan risalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mudah-mudahan dibarengi dengan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul musta'an wa alaihi tuqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.